Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan saya Rahmat Ali di mata kuliah Sistem Bisnis Fungsional. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang sistem informasi dalam bisnis. Nah, jadi apa peran sistem informasi dalam bisnis dan juga apa saja jenis-jenis dari sistem informasi yang digunakan di dunia bisnis. Nah, jadi pertama kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem informasi. Nah, sistem informasi itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari manusia, perangkat keras, piranti lunak, jaringan komunikasi, dan juga sumber daya data yang mana nantinya semua itu mereka bekerja bersama-sama, kemudian data itu dikumpulkan dan diolah sehingga dia bertransformasi dan kemudian didistribusikan menjadi informasi yang digunakan di dalam suatu organisasi. Itu adalah definisi dari sistem informasi. Nah, dan sistem informasi sendiri belum tentu sistem informasi itu menggunakan TI, karena bisa jadi akan ada sistem informasi yang non TI. Pada sejarahnya, sistem informasi sendiri itu dia sudah ada sejak zaman purba. Nah, kok bisa? Ya, orang purba dulu ketika dia ingin memberikan informasi terkait dengan di mana lokasi dari orang tersebut berada, dia menggunakan apa? Asap dari kayu bakar. Sebenarnya tanpa kita sadari itu semua adalah sistem informasi. Karena apa? Ada manusia di situ, kemudian ada perangkat kerasnya yakni kayu-kayunya. Lalu ada jaringan komunikasi mulai dari penggunaan angin, asapnya, dan juga sumber daya manusianya dia sendiri. Nah, dia kemudian mengubah itu semua menjadi informasi terkait dengan lokasinya kayak gitu. Nah, tapi karena perkembangan teknologi sekarang, akhirnya sistem informasi sendiri tidak dapat dipisahkan dari yang namanya teknologi informasi. Bahkan sistem informasi sendiri yang paling dasar dia menggunakan konsep akuntansi di situ. Jadi ketika kalian melakukan pembukuan, ada sebuah laporan, ada data yang kalian olah, mulai dari mungkin pemasukan harian, pengeluaran harian itu dicatat dalam setiap bulan yang akhirnya nanti bisa diolah semua dibukukan. Sebenarnya itu adalah wujud dari sistem informasi kayak gitu. Nah, kalau Jogianto sendiri dia untuk membedakan antara sistem informasi yang non TI dengan yang TI, dia memberikan istilah yakni sistem teknologi informasi. Nah, tapi karena kita sendiri sudah masuk di Fakultas Ilmu Komputer, maka secara otomatis pun sistem informasi yang kita gunakan itu sudah berkaitan dengan TI. Jadi apa itu teknologi informasi? Apakah TI dan juga SI itu sama atau beda? Atau SI itu mendukung TI atau TI itu mendukung sistem informasi? Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa TI atau teknologi informasi itu adalah perangkat keras, piranti lunak telekomunikasi, manajemen basis data, dan teknologi lainnya yang digunakan di dalam sistem informasi, sehingga dapat dikatakan bahwa TI ini mendukung kehadiran dari sistem informasi. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi yang ada sekarang, maka TI pun akhirnya dia mempengaruhi proses perusahaan. Nah, banyak hal yang dipengaruhi, mulai dari transaksi bisnisnya ataupun misal dari pelayanannya. Sebagai contoh misalnya untuk dalam transaksi bisnis di sini, ternyata ada dalam contoh dunia perbankan ataupun penggunaan ATM. Nah, bayangkan, tanpa kehadiran IT seperti sekarang, mungkin transaksi perbankan itu masih manual. Nah, dan juga akhirnya membutuhkan waktu yang lama. Nah, tapi dengan IT sekarang akhirnya kan kita paling cuma 5 menit sudah selesai. Bahkan kalau kita mau ambil uang dengan keberadaan ATM, kita bisa dengan cepat, tidak perlu lagi antri ke tellernya. Nah, itu adalah bagaimana IT itu mempengaruhi proses perusahaan. Atau mungkin misalnya kalau dulu orang kalau misalnya mau apa
melakukan keluhan pelanggan, misalnya ada mungkin internetnya rusak atau mungkin teleponnya rusak. Orang kan dulu kan harus telepon atau harus datang ke kantor telekomunikasi secara langsung. Nah, tapi dengan perkembangan IT sekarang kita cukup dengan download aplikasi. Misalnya kalau kalian pengguna IndiHome misalnya, kita tinggal download aplikasi My IndiHome. Di situ kita bisa tuh komplain. Nah, itu kan mempengaruhi proses yang ada di dalam perusahaan. Atau kalau mau ganti paket, mau pasang baru, di aplikasi My IndiHome itu semua melayani kayak gitu. Nah, itu adalah dampak dari munculnya teknologi informasi. Nah, lalu kenapa kok dunia bisnis itu butuh IT dan juga SI? Nah, tadi kan dikatakan bahwa SI itu dia bisa diwujudkan tanpa adanya IT. Nah, tapi dengan perkembangan IT, maka IS pun akhirnya dia juga bertransformasi menjadi lebih canggih. Dan IS sendiri itu memiliki peran penting dalam organisasi. Apa saja? Yang pertama adalah mendukung kegiatan operasi bisnis perusahaan. Lalu yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Dan yang ketiga, mendukung pencapaian keunggulan kompetitif strategis. Nah, jadi yang pertama mendukung kegiatan operasi bisnis perusahaan. Nah, dan kata lain ini di level operasional di sini. Nah, di level operasional sendiri IT sudah memegang peran penting. Misalnya orang mau ambil uang tadi di contoh perbankan atau orang mau setor uang, semuanya ada sistem informasi sendiri-sendiri. Nah, kemudian dengan sistem informasi itu juga dapat membantu manajer untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ini membantu di level manajerial. Nah, jadi ketika mungkin seorang manajer dia mau mengevaluasi kira-kira bagaimana kinerja pegawai yang dia bawahi misalnya. Kemudian dia mungkin ada keputusan-keputusan yang mungkin keputusannya itu level menengah, bukan keputusan yang strategis. Dia bisa dari data yang dia miliki, dari informasi yang dia dapatkan, dia bisa mengambil keputusan yang tepat di situ. Atau untuk mendukung pencapaian keunggulan kompetitif strategis. Jadi di level strategis, di level tertinggi, di level leadership. Nah, ketika kita berbicara sebuah keputusan yang strategis, berarti kita berbicara keputusan yang sifatnya itu jangka panjang di situ. Dan tentu saja pimpinan ataupun eksekutif yang perlu mengambil langkah tersebut. Nah, dari mana pimpinan atau eksekutif itu bisa menentukan langkah strategis mereka? Tentu saja dari laporan yang didapatkan dari level manajerial maupun dari level operasional kayak gitu. Sehingga dari situ harapannya nanti perusahaan yang dia pimpin itu bisa mencapai mungkin semacam eh checkpoint yang belum dicapai oleh perusahaan lain. Nah, bayangkan ketika kita bisa mencapai suatu posisi yang mana perusahaan lain tuh belum mencapai posisi tersebut, maka terciptalah yang namanya keunggulan kompetitif di situ. Nah, jadi ada sesuatu yang menjadi semacam keunikan niche dari perusahaan yang dipimpin gitu. Itu adalah alasan mengapa dunia bisnis butuh IT dan SI, dan itu semua itu bisa terwujud dengan adanya dukungan dari IT dan IS ini ya gitu. Nah, bayangkan nggak ada IS tuh ya, kemudian mungkin kalian pimpinan tidak menerima laporan ataupun tidak mengetahui tentang kondisi yang ada di bawah, lalu bagaimana dia bisa menentukan mengambil keputusan yang sifatnya strategis? Nah, kan nggak bisa, karena pada dasarnya sebuah kebijakan yang strategis itu semua didasari oleh yang namanya knowledge. Nah, dan dari mana knowledge perusahaan itu didapat? Knowledge perusahaan didapatkan dari informasi. Nah, yang mana informasi juga berasal dari data kayak gitu. Nah, jadi itu adalah keterkaitan bisnis dengan IS. Nah ini, jadi kalau kita levelkan fungsi sistem informasi tadi kan ada 3 tuh. Di sini ada level operasional,
level manajerial dan juga level strategis. Nah, IS itu memiliki peran masing-masing di tiap level kayak gitu. Nah, dan juga ini adalah komponen di dalam sistem informasi dan juga dalam implementasinya. Ada 5 komponen, ada komponen human-nya, komponen data, komponen hardware, jaringan, dan juga software. Nah, yang mana ketika kita berbicara tentang sumber daya dari people, maka kita melihat dari aspek end usernya dan juga ada IS spesialis. Dari sumber daya data ada yang berdasar dasar dan juga knowledge, pengetahuan di sini. Di dalam hardware resource ada mesin dan juga medianya. Network resource komunikasi media dan juga jaringan internet. Software resource ada program juga prosedur di situ. Nah, itu semua mereka bekerja secara bersama-sama untuk menghasilkan sebuah informasi kayak gitu. Yang mana saja karena menghasilkan output informasi, maka ada inputnya tuh. Nah, inputnya adalah data dan juga sumber daya data. Jadi ada data di situ yang diinputkan. Nah, tentu saja ketika menginputkan data kan butuh media penyimpanan, terus juga mungkin membutuhkan media internet. Nah, jadi semuanya itu ada perannya di sini. Nah, kemudian untuk yang apa menentukan kira-kira data apa yang dibutuhkan, di situ mungkin ada IS spesialis. Nah, dan juga mungkin ada yang bagian uji cobanya adalah end usernya. Dan ketika masukkan data memungkinkan ada prosedur dan juga program dari software resources. Nah, data kemudian ada masuk ke dalam input, kemudian diproses menjadi yang namanya informasi di situ. Nah, ketika proses pemrosesan mungkin data akan mungkin disimpan dalam data resource, diambil, diolah, diklasifikasikan, diasosiasikan, semuanya diproses. Itu semua adalah proses pemrosesan data pemrosesan data menjadi informasi, disimpan dalam storage of data resource. Dan juga ada pengawasan terkait kinerja dari sistemnya. Nah, ketika sudah diolah menghasilkan sebuah laporan, yang mana laporan itu adalah produknya, jadi adalah output of information product. Nah, itu adalah komponen dari sistem informasi dalam implementasinya. Nah, jadi kalau tadi kan saya kan memberikan contoh terkait dengan orang zaman purba yang mana dia memberikan lokasi melalui kayu bakar, melalui asap di sini. Nah, di sini ada inputannya. Nah, dari kayu mentah dan juga batu kemudian diproses mungkin dengan cara manual untuk menciptakan percikan api. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah asap tadi. Nah, itu adalah contoh sistem informasi. Atau di dalam pembukuan misalnya, di dalam pembukuan ada mungkin bagian bendahara atau sekretaris misalnya, yang mana dia menginputkan. Apa yang diinputkan? Mungkin data penjualan, kemudian data pembelian itu diinputkan, kemudian diproses. Apa yang diproses? Mungkin pertama disimpan, ditulis dalam buku, kemudian mungkin di total untuk melihat neto, bruto, dan lain sebagainya. Akhirnya outputnya adalah laporan bulanan misalnya seperti itu. Nah, itu adalah yang mendasari sistem informasi gitu. Nah, lalu apa pentingnya sistem informasi tadi? Nah, di dalam melihat pentingnya sistem informasi kita bisa melihat dari 3 perspektif. Nah, ada yang namanya perspektif end user atau pengguna akhir, dari perspektif perusahaan, dan juga dari sudut pandang masyarakat global. Pertama dari perspektif end user. Jadi di sini pengguna akhir atau end user itu menggunakan sistem informasi sebagai alat untuk mendukung aktivitas mereka sehari-hari.
Nah, jadi digunakan untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Nah, jadi di apa? Mungkin misalnya adalah Google Map misalnya, atau pemanfaatan sistem informasi yang lain seperti misalnya eh, apa eh, GoFood, nah, atau GrabFood. Nah, itu adalah apa? ba- eh, ketika kita melihat kira-kira pentingnya sistem informasi bagi pengguna akhir itu seperti apa gitu. Lalu ada sudut pandang perusahaan. Nah, jadi di sini perusahaan memandang sistem informasi sebagai suatu pendukung untuk mencapai tujuan perusahaan, baik strategis maupun pencapaian visi misi perusahaan secara menyeluruh. Nah, jadi mungkin di sini perusahaan memandang sistem informasi sebagai sebuah aset strategis ketika mereka menentukan tahun ada kenaikan penjualan sebesar 10% misalnya. Nah, itu adalah visi jangka panjang dalam setahun. Nah, untuk mencapai misi tersebut mungkin dia melakukan yang namanya ada market analysis, kemudian ada mungkin marketing segmentation misalnya. Dan ini semua dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan kayak gitu. Lalu ada sudut pandang masyarakat global. Jadi di sini pengguna sistem informasi yang membuat masyarakat global dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi tanpa batasan waktu dan tempat. Nah, mungkin di sini pemanfaatan Skype atau pemanfaatan Google Meeting atau Zoom. Nah, jadi di sini mungkin dengan sistem informasi ya, seperti pengalaman saya ketika saya melakukan apa interview dengan profesor saya yang ada di Irlandia. Di situ kan nggak mungkin saya harus pergi ke Irlandia langsung. Nah, tapi karena perbedaan waktu yang jumlahnya 6 jam itu, maka profesor saya janjian dengan saya, oke, jam 3 PM waktu Irlandia. Nah, jam 3 PM, dan di Indonesia jam 21.00. Nah, jadi saya interview di sini tanpa adanya batasan waktu kayak gitu, dan bisa berkomunikasi secara real time di situ. Dan itu adalah menunjukkan pentingnya sebuah sistem informasi kayak gitu. Nah, itu contoh dari pentingnya sistem informasi. Kemudian apa peran dasar dari sistem informasi? Peran dasarnya tadi dikatakan ada 3: untuk mendukung operasi bisnis, untuk mendukung pengambilan keputusan, dan juga mendukung keunggulan strategis. Nah, jadi di sini berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari. Nah, digunakan agar supaya mungkin proses yang berjalan ataupun aktivitas yang berjalan di dalam itu dia dapat berjalan lebih efektif dan juga efisien. Nah, contohnya saja mungkin kita uang dengan dimiliki oleh teller dan juga without SI yang dimiliki oleh teller. Saya pernah mengalami ketika itu saya ke salah satu bank, saya mau store uang karena sifatnya urgent sekali, ternyata servernya bermasalah sehingga harus dilakukan secara manual gitu. Yang harusnya hanya membutuhkan waktu 5 menit saja.
Lalu dengan AIS itu juga mendukung keputusan strategis. Yang mana dengan keputusan strategis tadi yang saya katakan bahwa perusahaan itu mencoba mencapai sebuah titik yang belum digapai oleh perusahaan yang lain. Jadi ibaratnya gini, di sini ada milestone misalnya 2020 2025. Nah, di sini ada perusahaan A, B, C, D misalnya. Nah, ternyata memungkinkan perusahaan A, B, C, D mungkin masih sampai sini, tapi perusahaan A itu sudah mencapai titik ini. Nah, ketika ini terjadi maka kita mendapatkan yang namanya competitive advantage di sini. Kita bisa menempatkan perusahaan kita dalam posisi yang strategis kayak gitu. Sebagai contoh misalnya sekarang adalah apa? Mungkin Netflix ya. Nah, yang mana dulu mungkin saya pernah baca ya, entah Netflix atau apa. Kalau dulu kan sempet tuh nayangin apa dari channel lain. Nah, channelnya apa Disney kalau nggak salah. Tapi ternyata sekarang film-film yang filmnya Disney itu tidak dapat lagi ditonton di channel tersebut. Karena apa? Mereka mencoba memaksa konsumen untuk membeli layanan mereka. Nah, itu disitu ada competitive advantage. Ketika filmnya itu unggul daripada film dari produksi yang lain, ya orang akan datang ke situ kayak gitu. Nah, itu. Kemudian aktivitas di dalam sistem informasi. Nah, tadi kan digambarkan ada 5, ada input data, pengolahan data, output yang menghasilkan sebuah informasi, data storage, penyimpanan data, dan juga mengontrol performansi sistem. Nah, ini aktivitas dalam sistem informasi. Nah, kemudian apa sih? Data dan juga informasi, bagaimana keterkaitan mereka berdua. Seperti yang beberapa kali saya sampaikan bahwa informasi itu berasal dari data. Data itu apa? Data adalah fakta, kejadian nyata, observasi baik mengenai fenomena secara fisik maupun transaksi bisnis. Itu semua disebut dengan misalnya di hari Senin misalnya ada penjualan sebesar 2.500 unit dan pembelian mungkin 1.500 unit. Nah, ini adalah data kayak gitu. Yang nantinya ketika diolah dia menjadi informasi. Jadi informasi adalah data yang telah dikonversikan ke dalam bentuk yang mempunyai arti dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu oleh pengguna akhir. Gitu. Semisal nih kalian melihat grafik rupiah terhadap dolar misalnya. Ada grafik tuh mungkin di sini tanggal 20, 21, 22, 23, 24 misalnya. Di sini mungkin 15.000, 15.500, 15.250, 14.900, kemudian 5.000 misalnya. Nah, kan gini. Nah, ketika kalian membaca, oh rupiah segini. Ini kan data, dia ini masih bersifat data. Nah, lalu informasinya apa? Informasinya adalah kita simpulkan. Oh, berarti rupiah menguat dari 15.000 ke 5.000 rupiah. Menjadi informasi, menjadi sesuatu yang memiliki arti. Nah, dan juga dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, jadi kita nggak cuma sekedar melihat nih, wah ada data 15.000, 15.500, oh 15 sekian, oh sekian. Nah, terus kalau dia nggak, ini kan apa? Hanya berwujud angka, tapi tidak ada arti yang bisa dipahami oleh seorang. Nah, ketika intisernya diambil, diolah menjadi informasi ini. itu adalah data versus informasi. Dan dalam sejarahnya sendiri, sistem informasi itu berkembang ya di tahun 1950 hingga sekarang di tahun 2000-an. Semuanya ada perkembangan dari yang dulunya hanya untuk pengolahan data atau bisa dikatakan hanya berkaitan dengan transaksional saja. Dengan transaksional
processing system, dia hanya untuk mengolah data, kemudian berkembang menjadi sistem informasi manajemen pada 1960 hingga 70. Kemudian ada SPK 1970 hingga 80, akhirnya berkembang lagi menjadi sistem pendukung strategis dan end user. Ada end user computing system, AIS, expert system, dan juga SIS itu sendiri. Nah, dan sekarang masuk ke Internet Network Information System. Itu adalah sejarah dari perkembangan sistem informasi. Dan sistem informasi sendiri dapat dikategorikan ya. Tadi untuk sistem pendukung operasi, ada operation support system. Nah, yang berkaitan dengan TPS, transactional processing system, sistem pengaturan proses atau proses control system, dan juga enterprise collaboration system. Jadi semuanya ada di level operasi. Ini adalah sistem pendukung operasional atau OSS gitu. Lalu kategori kedua masuk ke level manajemen atau middle level. Ada SIM, sistem informasi manajemen, ada DSS, sistem pendukung keputusan untuk manajer, dan juga AIS atau Executive Information System. Dan kemudian kategori lain ada expert system, knowledge management system, BIS, dan juga SIS. Ini udah masuk ke level strategik. Nah, harusnya di AIS ini juga masuk ke level strategik kayak gitu. Nah, jadi itu kemudian untuk kategori sistem informasi sendiri bisa dikategorikan menjadi dua, ada OSS operation dan juga manajemen support system ya tadi ya. Yang mana di OSS itu ada TPS yang mana untuk mendukung proses transaksi bisnis, lalu proses control system, enterprise collaboration system, dan juga di MSS ada MIS, DSS, dan juga AIS. Nah, itu nanti masing-masing bisa kalian cari tahu terkait dengan apa itu TPS, BCS, hingga Executive Information System, karena nanti ini juga akan dibahas di mata kuliah SPK nanti. Nah, kayak gitu. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk sesi pertama dari sistem informasi di dalam bisnis. Baiklah, kalau gitu sampai sini. Bye bye.